Ya, bertemu lagi dengan saya Agra Ibu Bahtiar. Kali ini saya akan menjelaskan brok system. Untuk jenis brok sendiri ada dua, yaitu wet brok dan juga dry brok. Sesuai namanya, kalau wet brok artinya adalah brok yang basah, sedangkan kalau dry brok artinya adalah brok yang kering. Ciri-cirinya sendiri sangat mudah kita identifikasi. Kalau wet brok mudah sekali untuk diurai, dan karena basah gitu ya, berarti masih dalam keadaan bersih. Sedangkan kalau dry brok itu masih sulit diurai dibandingkan dengan wet brok dan relatif lebih kotor dibandingkan dengan wet brok. Untuk dry brok sendiri kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu coated dan uncoated. Jadi memang yang namanya kertas itu ada beberapa kertas yang dilapisi sehingga strength-nya lebih kuat dibandingkan dengan yang uncoated. Flow brok system. Karena tadi kita sudah membahas jenis-jenis dari brok itu sendiri, tentu harus kita bedakan prosesnya juga. Kalau wet brok umumnya adalah melewati screening, kemudian dikener, langsung lanjut kita simpan menuju wet brok chest. Sedangkan kalau dry brok itu akan kita pisah dulu menggunakan high density cleaner, kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita screening, baru kita thickener dan langsung menuju dry brok chest. Jadi terdapat perbedaan karena memang yang namanya dry brok itu lebih kotor dibandingkan dengan wet brok. Untuk sumber brok sendiri ada banyak sekali macamnya. Di sini saya menyampaikan beberapa. Ada yang berasal dari gold speed, press pulper, drop roll, fresh press pulper, calendar pulper, finishing room pulper, real pulper, terus finishing trim pulper, winder pulper, dan winder trim pulper. Jadi ini semua adalah proses-proses yang ada dalam paper mesin utama yang kalau misalkan terjadi reject, terjadi defect, nah dari sinilah sumber broknya. Untuk yang warna ungu ini adalah sumber brok untuk wet brok, sedangkan kalau warna yang biru adalah sumber dari dry brok. Untuk tipe rotor yang digunakan dalam pulper itu masih bisa kita bedakan jenisnya. Kita bedakan jenisnya berdasarkan coated dan uncoated. Jadi untuk paper yang strength-nya bisa dibilang rendah dan juga paper yang strength-nya tinggi. Kalau misalkan strength-nya rendah seperti kertas putih biasa, itu kita menggunakan standar rotor saja. Namun kalau misalkan untuk paper strength tinggi yang untuk kertas karton atau mungkin kertas-kertas yang tebal itu harus bergerigi agar lebih mudah kita hancurkan. Masih dalam pulper dibedakan pula tipe plate-nya juga. Kalau misalkan untuk kertas yang strength-nya rendah itu 360 derajat atau full dalam lingkarannya itu diisi oleh lubang-lubang. Sedangkan kalau misalkan untuk kertas yang strength-nya tinggi 180 derajat itu setengah lingkaran diisi oleh hole, sedangkan 180 derajat sisanya diisi oleh slot. Selanjutnya kita akan membahas high density cleaner. Jadi high density cleaner adalah salah satu proses dalam brok system, gunanya adalah memisahkan kotoran dengan stok. Nah, dia menggunakan prinsip perbedaan density untuk memisahkan materi tersebut, menggunakan pula prinsip centrifugal dan centripetal. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi prinsip pemisahannya adalah memisahkan antar solid dalam feednya gitu ya. Feednya ada di sini, feednya masuk mula-mula menggunakan liquid sebagai medium ya. Jadi di sini ada liquid yang mengandung banyak sekali solid feednya. Sebagai contoh ya, jika misalkan medium liquid adalah density-nya 1000 kg per meter kubik, maka seluruh solid yang density-nya kurang dari 1000 kg per meter kubik mengalami gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang menuju pusat. Warna yang berwarna ungu ini ya. Jadi kalau misalkan mediumnya, liquidnya density-nya 1000, kalau ada solid yang kurang dari 1000, maka dia akan berputar mengalami gaya sentripetal menuju ke atas. Sedangkan untuk seluruh solid yang density-nya lebih dari 1000 kg per meter kubik akan mengalami gaya sentrifugal, mengalami gaya yang warna merah ini menuju ke bawah. Masih dalam high density cleaner, jadi terdapat gaya sentrifugal, yaitu gaya yang menuju ke bawah dan menuju luar dinding, sedangkan ada gaya sentripetal yang menuju ke dalam.
Untuk gaya sentrifugal sendiri disebabkan karena density-nya lebih besar sehingga mengalami gaya sentrifugal, sedangkan gaya sentripetal karena density-nya lebih rendah. Untuk gaya sentrifugal sendiri mengalir ke bawah, yaitu aliran reject. Kemudian untuk gaya sentripetal itu mengalir ke atas, yaitu aliran accept. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, jumlah stek dari cleaner atau jumlah dari cleaner itu sendiri bergantung dari kebutuhan. Semakin banyak yang dipisah, maka akan semakin banyak pula stek yang dibutuhkan. Jadi terkadang efisiensinya itu tidak murni 100%, dalam bagian reject itu masih perlu kita olah kembali, sehingga kita membutuhkan high density cleaner yang lain. Selanjutnya kita akan membahas proses kontrol dalam cleaner. Nah, di sini terdapat indikator tekanan setelah feed, ada indikator tekanan sebelum accept, dan juga ada indikator tekanan sebelum reject. Apabila tekanan feed lebih besar daripada tekanan accept, maka itu mengindikasikan bahwa valve accept semakin terbuka. Umumnya berkisar 1,2 sampai 1,5. Kemudian untuk apabila tekanan accept lebih besar daripada tekanan reject, maka valve reject itu artinya semakin terbuka. Umumnya berkisar 0,2 sampai 0,5. Nah, tekanannya berkisar 1,2 sampai 1,5, ada yang 0,2 sampai 0,5. Untuk yang tekanan accept atau valve accept, jika semakin menuju 1,5 atau semakin besar tekanannya, maka itu menandakan bahwa valve accept itu semakin terbuka. Jika menuju angka 1,2 atau kurang dari itu, maka artinya valve accept itu semakin tertutup. Begitu pula untuk valve yang reject. Perlu kita ketahui pula bahwa kita harus menjaga perbedaan tekanan dalam ring sekian. Apabila kita tidak menjaga dalam keadaan ring sekian, maka ditakutkan efisiensi pemisahan antara accept dan reject atau stok dengan pengotornya itu tidak efisien sama sekali, sehingga akan terlalu banyak, bisa jadi rejectnya atau pengotornya masih terlalu banyak di accept atau masih terlalu banyak stok yang berada di reject, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas pressure screen. Pressure screen adalah memisahkan stok dan pengotor, namun berbeda dengan high density cleaner ya. Kalau high density cleaner perbedaan massa jenis, sedangkan kalau pressure screen memisahkan karena berbeda ukurannya. Pressure screen ini juga dapat digunakan untuk memisahkan short fiber dan long fiber. Selanjutnya adalah cara kerja dari pressure screen. Jadi mula-mula feed masuk pada pressure screen, kemudian di sini ada rotor dalam keadaan berputar, dan feed akan masuk ke dalam tengah-tengah basket screen. Nah, pada rotor yang berputar itu di ujungnya memiliki foil yang bagian depannya itu lebih besar dibandingkan bagian belakangnya. Gunanya apa? Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalkan ujungnya lebih besar, dia akan menimbulkan positive pressure atau pressure yang lebih besar. Sedangkan kalau misalkan ujungnya lebih kecil, dia akan memberikan negative pressure atau pressure yang lebih kecil. Gunanya apa? Kenapa kok kita membentuk foil yang seperti ini? Itu adalah agar menghalangi penyumbatan pada lubang screen. Semisalkan ada fiber-fiber yang menempel pada basket screen dan tidak melewati, ternyata justru menyumbat. Nah, tekanan yang membesar sampai mengecil ini gunanya adalah untuk menguraikan fiber-fiber yang menyumbat itu tadi. Sehingga foil sangat berperan dalam pressure screen. Kemudian dalam saat masih keadaan berputar tersebut, partikel-partikel yang berukuran lebih kecil dari lubang screen akan menuju aliran accept karena lebih kecil dari lubang screen-nya ya. Kemudian partikel yang berukuran lebih besar dari lubang screen akan menuju aliran reject. Selanjutnya kita akan membahas proses kontrol pada pressure screen. Hampir mirip juga dengan high density cleaner. Di sini ada indikator tekanan setelah feed, ada indikator tekanan sebelum accept, dan indikator tekanan sebelum reject. Apabila tekanan pada feed lebih besar daripada tekanan accept, maka menandakan bahwa valve accept itu semakin terbuka. Jika tekanan accept lebih besar dari tekanan reject, maka valve reject itu juga semakin terbuka. Artinya adalah
semakin besar tekanan pada accept atau tekanan pada reject, maka menandakan valve tersebut semakin tertutup. Kalau valve accept tertutup, maka tekanannya pasti akan membesar. Begitu pula dengan yang reject. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apabila ternyata tidak ada tekanan sama sekali di accept, bisa jadi menandakan bahwa lubang screen di sini mengalami penyumbatan, sehingga banyak sekali semuanya itu flow yang mengalir ke reject dan tidak ada yang mengalir ke accept. Bisa juga tidak ada sama sekali yang mengalir dalam reject, jadi tidak ada tekanan dalam reject disebabkan karena screen-nya patah, jadi screen-nya terbelah menjadi dua, jadi tidak ada sama sekali yang di reject sehingga mengalir semua menuju accept. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pressure screen. Jadi ada bentuk foil seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada lebar foil yang kecil, ada lebar foil yang besar. Kalau foil yang kecil itu untuk konsistensi yang rendah, sedangkan kalau untuk lebar foil yang besar untuk konsistensi yang tinggi. Jadi ini karena konsistensinya tinggi, maka dibutuhkan pressure positif dan negatif yang perbedaannya sangat besar. Dibandingkan kalau konsistensinya rendah, maka kita cukup perbedaan pressure-nya yang kecil juga. Kemudian selanjutnya adalah bentuk lubang. Di sini ada lubang berbentuk garis lurus, yaitu slot, dan juga lubang berbentuk lingkaran atau float. Apabila kita menggunakan basket screen yang bentuknya slot, itu memiliki luas lubang yang lebih besar dibandingkan dengan yang float. Akan tetapi lubangnya sendiri lebih kecil untuk slot dibandingkan dengan yang float. Meskipun lubangnya lebih kecil, karena luas lubangnya yang lebih besar, karena bentuknya yang garis itu ya, sedangkan yang ini lingkaran, membuat accept-nya itu jauh lebih bersih dibandingkan dengan yang hole, dan kapasitasnya sendiri jauh lebih baik dibandingkan dengan yang hole. Masih dalam bentuk lubang, selain itu juga saat kita menggunakan slot screen, apabila kita menggunakan slot yang memiliki kemiringan atau kontur, itu juga dapat memberikan keuntungan karena luas permukaannya itu menjadi lebih besar, namun dapat mengurangi efisiensi dalam pembersihan. Faktor-faktor yang lain ada juga jika kecepatan flow meningkat, jadi feed-nya meningkat, maka kapasitas accept itu menjadi lebih besar. Jadi istilahnya kita paksa feed-nya membesar sehingga agar accept-nya itu membesar. Akan tetapi memiliki kekurangan dalam hal ini karena efisiensinya tidak dapat maksimal, karena memungkinkan saat kita paksa flow-nya membesar, maka pemotornya juga dapat ikut dalam accept. Ada juga untuk kecepatan rotor basket, istilahnya karena rotor ini berputar ya. Kalau misalkan kita tingkatkan kecepatan rotornya, maka kapasitas dalam accept itu juga meningkat, namun lagi-lagi mengurangi efisiensi. Karena kita tahu ya, dalam keadaan berputar ini memungkinkan sekali pengotor-pengotor yang membesar, lebih besar daripada lubang screen, hancur menjadi serpihan-serpihan karena kecepatan rotor yang tinggi. Sehingga memungkinkan pengotor-pengotor itu mengecil, lebih kecil daripada lubang screen, ikut dalam accept. Ada pula feed konsistensi. Jadi kalau misalkan kita meningkatkan konsistensi stok dalam feed, itu meningkatkan kapasitas sesaat, hanya sesaat aja naik sedia, dan selanjutnya akan menurun drastis. Karena kalau misalkan stoknya terlalu kental gitu ya, ibaratnya seperti lumpur, kalau lumpurnya terlalu kental, kita masukkan ke dalam suatu lubang, tentu akan mengalami penyumbatan. Jadi apabila konsistensi terlalu tinggi, itu juga tidak bagus karena memungkinkan untuk penyumbatan dalam screen. Kemudian selanjutnya ada pula temperatur. Analoginya seperti air dan gula ya, apabila kita mengaduk air dan gula dalam keadaan yang tinggi dibandingkan dengan air dan gula kita aduk dalam keadaan yang rendah, temperaturnya rendah, itu akan lebih cepat larutnya apabila air dan gula dalam keadaan temperatur yang tinggi. Nah, sama pula dalam pressure screen, kalau misalkan flow-nya dalam keadaan yang suhunya tinggi, memungkinkan sekali pengotor-pengotornya itu mudah larut.
dalam larutan atau dalam stok yang ada dalam feed. Kemudian selanjutnya adalah semakin meningkatnya pH. Apabila semakin meningkatnya pH, maka akan mengurangi efisiensi dan meningkatkan kapasitas dalam extract. Jadi analoginya seperti sabun. Sabun itu adalah senyawa basa atau senyawa alkali. Kita tahu bahwa sabun itu adalah senyawa yang sangat licin. Jadi kalau misalkan semakin tinggi pH-nya, semakin basah, maka akan semakin licin pula feed yang kita peroleh. Sehingga memungkinkan sekali kalau misalkan pH-nya tinggi, akan banyak sekali pengotor-pengotor yang lewat dan masuk ke dalam extract. Selanjutnya, parameter yang lain adalah bentuk foil. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau bentuk foilnya semakin lebar, maka akan semakin bersih extract, namun mengurangi kapasitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan disk thickener. Disk thickener sendiri kegunaannya adalah untuk melakukan recovery fiber yang masih tersisa atau stoknya masih tersisa, kemudian melakukan recovery white water, serta mengurangi total solid dalam effluent atau bisa kita sebut dengan limbah. Untuk cara kerja disk thickener sendiri, jadi di sini terdapat segmen atau disk yang berputar berlawanan dengan arah flow stock. Flow stock masuk ke sini menuju ke bawah, sedangkan di segmen berputar berlawanan arah jarum jam. Mengapa harus kita buat berlawanan? Supaya tidak terjadi penebalan pada part. Penebalan pada part itu ada di bagian sini, bagian kiri. Nah, mula-mula untuk cara kerjanya sendiri, ada zona 1 di sekitar sini. Larutan akan melewati segmen. Jadi segmen-segmen ini memiliki lubang-lubang kecil gitu ya, supaya larutan bisa lewat atau white waternya bisa lewat, meninggalkan lapisan tipis. Lapisan tipis inilah yang kita sebut dengan cake atau stok yang menempel pada segmen. Nah, karena larutan feed itu telah meninggalkan stoknya, meskipun dalam keadaan cake yang masih tipis, maka akan dihasilkan white water atau dihasilkan cloudy water, dihasilkan air yang sedikit lebih jernih karena stoknya itu sudah menempel. Kemudian selanjutnya ada di zona 2, di zona yang tengah-tengah ini, saat segmen sudah terendam secara penuh, aliran akan melewati segmen sehingga kondisi vakum tercipta. Jadi karena dalam keadaan yang sangat tertutup, vakum akan tercipta dan stok-stok akan menempel pada segmen, dan aliran yang melewati segmen tersebut akan semakin jernih, lebih jernih daripada cloudy, yaitu dihasilkan clean water. Kemudian selanjutnya di zona 3, lama-kelamaan ya, cake akan semakin tebal karena berputar ya, dari sini menuju ke sini, lama-kelamaan akan makin menebal sehingga penyaringan white waternya itu semakin baik. Di sini semakin tebal dan white waternya, fibernya semakin sedikit pula, sehingga dihasilkanlah super clean water, lebih bersih daripada cloudy water dan juga clean water. Nanti lapisan yang sudah menebal akan dijatuhkan menggunakan knock-off shower yang ada di atas ini. Apabila nanti terdapat sisa-sisa cake, nanti akan ada oscillating shower guna membersihkan segmen. Take 39. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah deflacker. Deflacker kegunaannya adalah mengurai gumpulan fiber atau vlog-vlog yang ada dalam stok. Untuk cara kerjanya sendiri, seperti refiner ya, terdapat groove dan bar, namun pada deflacker hanya terdapat gerakan berputar saja, tidak ada gerakan maju dan mundur. Dan untuk groove dan barnya sendiri saling memasuki ya, di sini ada groove yang saling memasuki, sedangkan kalau misalkan di refiner itu tidak saling memasuki seperti ini, ada celah-celahnya. Nah, di deflacker sendiri stok akan mengalami akselerasi dan deakselerasi pada groove dan bar. Jadi terdapat percepatan dan mengalami perlambatan di groove dan bar supaya nanti vlognya itu melewati celah-celah sempit ini menjadi pecah, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Semisalkan masih ada vlog, takutnya justru akan mengganggu pada kualitas paper yang dihasilkan. Dan inilah kesimpulannya. Jadi Brock system adalah proses pengolahan kertas yang mengalami defect atau reject.
terdapat dua jenis broke yaitu wet broke dan dry broke. Terdapat beberapa proses yaitu high density cleaner, pressure screen, disk thickener, dan juga debugger. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.